Dalam sejarah panjang Orde Baru di bawah kekuasaan Soeharto, dua orang terdekatnya sukses menduduki pucuk komando di militer. Jenderal Wiranto, sang ajudan, mulai bersinar saat dirinya menjabat sebagai Pangkostrat hingga ditunjuk sebagai Panglima ABRI pada 1998. Sementara sang menantu, Jenderal Prabowo, yang sebelumnya menjabat sebagai Danjen Kopassus, diangkat menjadi Pangkostrat pada 20 Maret 1998. Meski sama-sama kesayangan Soeharto, dua jenderal ini mulai menunjukkan persaingan dan perseteruan di penghujung kejayaan Orde Baru. Perang dingin antara Pangap dan Pangkostrat ini menjadi isu yang santer di kalangan elit militer. Perpecahan militer antara kubu Prabowo dan kubu Wiranto juga terungkap melalui kabel diplomatik yang dirilis oleh Arsip Keamanan Nasional Amerika Serikat pada 11 Juli 2018. Ayah Prabowo, Sumitro Joyo Hadikusumo, menyebut Wiranto iri dan merasa tersaingi dengan karir militer Prabowo yang cemerlang. Meskipun dugaan ini kemudian dibantah oleh Wiranto. Rivalitas dua petinggi militer ini juga dikisahkan oleh Letjen Suyono, mantan Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan dan Keamanan. Persaingan mereka disebut semakin menguat saat Soeharto berencana mengeluarkan impres berupa pemberian mandat untuk menertibkan situasi krisis. Mirip dengan super semar yang diserahkan Soekarno kepada Soeharto untuk memulihkan keadaan pasca penumpasan G30S, yang sekaligus menjadi alat bagi Soeharto membangun kekuasaan politik. Prabowo diduga berminat untuk mendapatkan kewenangan tersebut, tapi justru Wiranto lah yang diberi amanah. Untungnya, surat yang memiliki kewenangan sangat besar itu tak dijalankan karena Wiranto memilih proses reformasi yang konstitusional. Setelah pemerintahan Soeharto berakhir, Wiranto melapor kepada Presiden Habibie tentang adanya pergerakan pasukan di bawah komando Prabowo menuju Jakarta. Habibie kemudian mencopot jabatan Prabowo sebagai Pangkostrat karena dinilai bergerak sendiri tanpa pengetahuan Wiranto selaku Pangap. Prabowo menganggap pencopotannya sebagai sebuah penghinaan bagi keluarganya. Dia juga berdalih, pergerakan pasukan itu justru dilakukan untuk mengamankan situasi dan menjaga presiden. Namun, Habibie bergeming dan tetap pada pendiriannya mencopot jabatan Prabowo yang baru diemban selama 2 bulan. Meski Prabowo dianggap telah melanggar prosedur dan melampaui kewenangan, sikap Wiranto juga ganjil karena saat Jakarta sedang genting, dirinya sempat menolak penambahan pasukan dan justru memboyong sejumlah pimpinan ABRI ke Malang untuk menghadiri upacara militer. Posisi Prabowo semakin sulit saat Dewan Kehormatan Perwira atau DKP yang dibentuk oleh Wiranto mengeluarkan surat pemberhentian Prabowo dari Dinas Keprajuritan karena dirinya diduga terlibat dalam penculikan aktivis yang dilakukan oleh tim Mawar. Pembentukan DKP ini tak lepas dari kontroversi karena seharusnya pemecatan hanya boleh dilakukan setelah adanya putusan hukum dari peradilan militer. Masalahnya, hingga hari ini Prabowo sama sekali belum pernah dibawa ke meja hijau. Hal ini yang kemudian memunculkan tudingan bahwa DKP dibentuk untuk menjegal karir Prabowo. Jadi dulu seharusnya kasus-kasus begini pemecatan orang itu nggak bisa dilakukan kalau orang itu nggak pernah dibuktikan di depan pengadilan. Apalagi dia misalnya kasus penculikan. Orang dituduh melakukan penculikan sebelum pernah ada peradilan bagi dia, itu sebenarnya sah. Dia secara hukum dilindungi, tidak bisa orang dipecat. Tidak diseretnya Prabowo ke mahkamah militer, menurut beberapa pihak, justru untuk menutupi keterlibatan para petinggi ABRI yang lain yang menjadi atasan Prabowo, termasuk Wiranto sendiri. Sedangkan Wiranto berdalih, DKP dibentuk agar ia tak mengambil keputusan secara pribadi terhadap kasus dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Prabowo. Jika Prabowo diduga terlibat dalam penculikan aktivis, Wiranto disebut sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas kerusuhan 98, lantaran jabatannya sebagai Panglima ABRI, perangkap Menteri Pertahanan dan Keamanan. Tudingan ini kembali dilontarkan oleh Mayor Jenderal TNI Kiflan Zain pada 2019, yang dibalas dengan tantangan sumpah pocong dari Wiranto. Menko Polhukam Wiranto membantah pernyataan mantan Kepala Staf Kostrat Kiflan Zain soal kerusuhan Mei 98. Wiranto menyanggah turut melengsarkan Soeharto sebagai presiden saat itu dan menantang Prabowo serta Kiflan Zain untuk sumpah pocong. Saya buka-bukaan saja. Oleh karena itu saya berani, ya, katakanlah berani untuk sumpah pocong aja. Ya, 98 itu yang menjadi bagian dari kerusuhan itu saya, Prabowo, Kiflan Zain. Sumpah pocong kita. Ya. Pada 2004, Pengadilan Khusus Timor Leste pernah mengeluarkan surat perintah penangkapan Wiranto atas pelanggaran HAM di Timor Timur pada 1999. Wiranto sendiri tak peduli dan mengatakan surat itu adalah bagian dari konspirasi untuk menjegal langkahnya sebagai capres di pemilu 2004. Tak berselang lama, surat perintah itu kemudian dibatalkan oleh Jaksa Agung Timor Leste. Di saat karir militer Prabowo terhenti, Wiranto tetap memegang jabatan sebagai Panglima ABRI dan Menteri Pertahanan hingga 1999.
Laporan soal gerakan liar pasukan Kostrad membuat Wiranto dipercaya Habibie. Satu suara, Wiranto. Satu suara, Wiranto. Gonjang-ganjing rivalitas antar dua pensiunan jenderal ini kembali bergemuruh di gelanggang politik saat keduanya bersaing memperoleh dukungan Partai Golkar untuk maju sebagai calon presiden. Kala itu, Prabowo harus legowo karena Partai Golkar lebih memilih mengusung Wiranto berpasangan dengan Salahuddin Wahid. Sayang, Wiranto gagal melenggang menjadi presiden karena kalah oleh pasangan SBY Yusuf Kala. Persaingan di level politik kembali terjadi 2 tahun kemudian. Wiranto mendirikan Partai Hanura pada 2006, disusul oleh Prabowo dengan mendirikan Partai Gerindra 2 tahun setelahnya. Dua jenderal ini kembali bertarung di kontestasi pemilu pada 2009. Wiranto menggandeng Yusuf Kala. Prabowo berduet dengan Megawati. Dua-duanya harus menerima kekalahan dari pasangan SBY Budiono. Pilpres 2014, keduanya lagi-lagi ingin menunjukkan taringnya di pentas politik. Prabowo menggandeng Hatta Rajasa sebagai cawapres, sementara Wiranto Haritanu-Sudibyo yang awalnya dideklarasikan oleh Partai Hanura sebagai capres-cawapres harus mengubur mimpinya karena lemahnya kekuatan politik Hanura. Setelah absen di 2 pemerintahan, Wiranto kembali masuk dalam lingkaran istana sebagai Menko Polhukam di periode pertama Presiden Jokowi. Sementara sang rival, Prabowo Subianto, berada di luar kabinet dan berperan sebagai oposisi. Pada Pilpres 2019, Prabowo Subianto yang saat itu kembali mencalonkan diri untuk ketiga kalinya sempat menjadi sorotan karena pidatonya. Saat itu, Prabowo mengatakan Indonesia akan punah jika ia dan Sandiaga Uno kalah dalam Pilpres 2019. Kita masih pakai lambang-lambang negara, gambar-gambar pendiri bangsa masih ada di sini. Tetapi di negara lain, mereka sudah bikin kajian-kajian di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Boom! Mereka ramalkan kita ini bubar. Hampir seluruh aset dikuasai 1%. Nggak apa-apa. Bahwa sebagian besar kekayaan kita diambil ke luar negeri, tidak tinggal di Indonesia, tidak apa-apa. Ini yang merusak bangsa kita, saudara-saudara sekalian. Wiranto menanggapinya dengan serius, bahkan mengajak Prabowo taruhan rumah. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menanggapi pernyataan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menyebut Indonesia bisa punah jika kalah pada Pilpres 2019. Wiranto pun menantang Prabowo taruhan rumah. Pada periode Jokowi yang kedua, Wiranto ditunjuk sebagai Ketua One Team Press atau Dewan Pertimbangan Presiden. Sementara Prabowo secara mengejutkan juga merapat ke istana setelah ditunjuk Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Masuknya Prabowo ke pemerintahan Jokowi membuat keduanya berada di jalur yang sama. Rivalitas panas seolah luruh ketika mereka berdua saling berkunjung. Keakraban dua pensiunan jenderal ini semakin menghangat saat Wiranto mendukung penuh Prabowo di Pilpres 2024. Sudah, saya lama lihat beliau, kadang-kadang orang menganggap bahwa kita bermusuhan, bersaingan, Pak. Benar, selalu kan begitu, Pak. Jadi kita harus belajar, Pak. Dari pengalaman saya juga minta maaf, Pak. Waktu saya anak buah Bapak, mungkin saya macam-macam gitu, Pak. Tak tanggung-tanggung, Wiranto bahkan turun gunung berkampanye dan masuk dalam anggota Dewan Pembina Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran. Saya punya alasan karena saya kumpul dengan para presiden itu 5 kali. Dari mulai tahun 89 sampai sekarang saya masih menjadi penasihat presiden. Ya. Pertama, syarat presiden itu adalah dia harus sudah selesai dengan dirinya. Siapa itu? Pak Prabowo bolak-balik mengatakan, saya akan mewakafkan sisa hidup saya untuk Republik Indonesia.